Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi-materi yang berkaitan dengan mata kuliah algoritma struktur data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga Sanjaya Sakti, NIM saya 2209116080 dan saya dari Prodi Sistem Informasi kelas B angkatan 2022. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini ada poin-poin pembahasan. Dan langsung saja kita ke poin pembahasan yang pertama, yaitu apa itu algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur yang diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks komputasi, algoritma merujuk pada prosedur atau metode yang didefinisikan secara jelas untuk memecahkan masalah komputasi. Algoritma menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti secara sistematis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu ada manfaat mempelajari algoritma, yaitu pertama, pemecahan masalah. Algoritma membantu mengatasi masalah secara terstruktur dan sistematis. Dan kedua, efisiensi. Algoritma yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi, dapat menyelesaikan tugas dengan cepat, menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, dan mengurangi kompleksitas secara keseluruhan. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan. Algoritma juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan menerapkan algoritma yang tepat, maka akan dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan yang lebih tepat, mengurangi bias, dan mendapatkan solusi yang lebih baik. Lalu ada contoh penerapan algoritma, yaitu algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan digunakan untuk mengurutkan daftar item secara teratur. Misalnya, algoritma bubble sort atau quick sort digunakan untuk mengurutkan daftar nama dalam urutan abjad. Algoritma pengurutan juga digunakan dalam basis data untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Lalu selanjutnya ada apa itu struktur data. Struktur data adalah cara untuk mengorganisasi dan menyimpan data dalam komputer atau program komputer. Struktur data mengacu pada pengaturan dan pengelompokan elemen data dengan cara tertentu, sehingga memungkinkan operasi dan manipulasi data yang efisien. Lalu ada manfaat mempelajari struktur data. Yang pertama, efisiensi. Dengan memahami struktur data, memungkinkan kita untuk memilih struktur data yang tepat, yang berguna untuk menyimpan dan mengakses data dengan cara yang efisien. Lalu yang kedua ada pemecahan masalah. Struktur data membantu Anda dalam memecahkan masalah dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Yang ketiga ada organisasi data. Struktur data membantu dalam mengorganisasi dan mengelompokkan data. Yang keempat, peningkatan keterampilan pemrograman. Pemahaman yang baik tentang struktur data membantu meningkatkan keterampilan pemrograman. Lalu ada contoh penerapan struktur data, yaitu pengelolaan stok dan inventaris. Dalam bisnis, struktur data seperti array atau linked list dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi stok dan inventaris barang. Struktur data ini memungkinkan penambahan, penghapusan, dan pembaruan data stok dengan efisien. Lalu ada definisi dari sequential, selection, dan looping. Sequential adalah urutan atau rangkaian peristiwa atau langkah-langkah yang dijalankan secara berurutan, satu demi satu, mengikuti urutan yang telah ditentukan. Dalam konteks pemrograman, sekuensial merujuk pada eksekusi instruksi atau pernyataan dalam program secara berurutan, satu demi satu, mulai dari awal hingga akhir tanpa melompat atau melibatkan pemilihan kondisi atau pengulangan paragraf. Lalu ada selection. Selection adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang melibatkan pemilihan kondisi atau cabang eksekusi berdasarkan suatu kondisi tertentu. Pada dasarnya, selection memungkinkan program untuk memilih antara dua atau lebih alternatif tindakan yang akan diambil berdasarkan nilai atau keadaan tertentu. Lalu ada looping. Looping adalah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk melakukan pengulangan eksekusi suatu blok kode secara berulang berdasarkan kondisi atau perulangan yang ditentukan. Dengan menggunakan looping, kita dapat menjalankan serangkaian instruksi atau pernyataan secara berulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Lalu ada apa itu sequential search dan binary search. Sequential search atau juga dikenal sebagai linear search adalah metode pencarian sederhana yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam urutan atau daftar secara berurutan, satu persatu dari awal hingga akhir. Metode ini bekerja dengan membandingkan setiap elemen dengan nilai yang dicari sampai elemen tersebut ditemukan atau mencapai akhir urutan. Lalu ada binary search. Binary search adalah algoritma pencarian yang efisien yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam urutan data terurut, seperti array atau daftar yang disusun secara menaik atau menurun. Algoritma ini menggunakan pendekatan divide and conquer
untuk memperkecil jumlah elemen yang perlu diperiksa pada setiap langkah pencarian. Dan ini ada contoh sequential search, dan ini contoh binary search. Lalu ada algoritma tree. Algoritma tree dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root dan node, dan disebut juga dengan subtree atau subpohon atau cabang. Sehingga secara sederhana, tree atau pohon bisa didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan akar atau root, dan elemen yang lainnya simpul atau node. Terpecah sejumlah himpunan yang saling tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu ada AVL tree. AVL tree adalah sebuah jenis struktur data pohon atau tree yang memiliki sifat seimbang atau seimbang sempurna. Dalam AVL tree, perbedaan tinggi H antara anak-anak kiri dan kanan setiap simpul node dijaga agar tidak melebihi 1. Dan ada cara kerja AVL tree. Cara kerja dari AVL tree bekerja dengan menjaga keseimbangan tinggi H balance di setiap simpul atau node dalam struktur pohon atau tree. Keseimbangan ini diperoleh dengan memastikan perbedaan tinggi antara anak-anak kiri dan kanan dari setiap simpul tidak melebihi 1. Di sini ada contoh dari AVL tree. Lalu ada binary search tree. Binary search tree atau BST adalah sebuah struktur data pohon biner yang terurut, di mana setiap simpul atau node dalam pohon memiliki nilai kunci yang memenuhi sifat-sifat tertentu. BST atau binary search tree dirancang sedemikian rupa sehingga setiap simpul dengan kunci yang lebih kecil berada di sebelah kiri simpul tersebut, dan setiap simpul dengan kunci yang lebih besar berada di sebelah kanan simpul tersebut. Dan di sini ada contoh dari binary search tree. Lalu ada binary heap. Binary heap adalah sebuah struktur data dalam bentuk pohon biner yang memenuhi dua sifat, yaitu sifat urutan parsial dan sifat struktur heap. Yang pertama, sifat urutan parsial berarti bahwa setiap simpul dalam binary heap memiliki nilai yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai-nilai anak-anaknya sesuai dengan jenis heap yang digunakan. Dalam heap, minimum nilai simpul tertentu lebih kecil daripada nilai-nilai anak-anaknya. Sedangkan dalam heap maksimum, nilai simpul tertentu lebih besar daripada nilai anak-anaknya. Lalu ada sifat struktur heap, yang berarti bahwa binary heap harus mengikuti struktur pohon biner lengkap, yang berarti semua tingkatan kecuali mungkin tingkatan terakhir diisi penuh, dan jika terdapat tingkatan terakhir yang tidak penuh, simpul harus diisi dari kiri ke kanan secara berurutan. Lalu ada cara kerja dari binary heap. Cara kerja dari binary heap adalah operasi pengambilan elemen teratas atau top elemen dalam binary heap hanya melibatkan pengambilan nilai dari elemen root heap yang merupakan elemen dengan nilai terkecil atau nilai terbesar. Binary heap memastikan bahwa elemen dengan nilai terkecil atau terbesar selalu berada di posisi teratas heap, sehingga operasi pengurutan dan antrian prioritas bisa dilakukan dengan efisien. Dan ini adalah contoh dari binary heap, yaitu ada contoh dari binary yang memulai dari nilai terkecil dan dari nilai yang terbesar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.